Itu kejadiannya gini, sebenarnya nggak disangka-sangka jadi tukang masak. Gara-gara dulu tamat sekolah 2004 nganggur Ya, nih, keasikan nganggur, jadi orang tua nih sibuk suruh kerja, kayak gitu. Habis itu malah kerja di salah satu restoran, itu pun sebagai steward cuci piring. Oh, dari bawah Sep ya. Dari cuci piring sekitar hampir setahun lagi cuci piring dari itu. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama kami Mas Bro ya. Iya, iya, iya. Ini kali ini kayak bertanya-tanya nih kayak ini siapa yang di tengah ini? Ada penampakan atau kayak mana? Kan gitu kan. Nah, ini apa? Mana dibilang ya? Temen tapi mesra lah mungkin. Enggak lah ya. Apa ya ini kayak kawan-kawan kita mungkin ya. Kita bilang ya. Atau mana ini ya? Kawan-kawan kita lah ya. Kawan seperjuangan lah mungkin ya. Iya, iya, kawan seperjuangan. Ini dia Chef Waldi. Boleh, yo. Apa kabar Chef? Ini mau dipanggil Chef, Baba atau apa nih? Waldi atau yang mana nih? Yang mana enaknya aja. Oh iya. Gitu. Kami sering manggilnya Baba. Baba. Kami sering ya. Tapi dia kan apanya passion ya. Kata-kata passion ya. Udah apa itu ya? Passionnya di kuliner. Ya kan kuliner lah passionnya. Tapi ya kami nggak banyak tahu karena dia kuliner dulu kan. Dulu dia nggak kuliner kayaknya kan. Tapi kita apakan dulu lah. Kita korek. Korek lagi ini apa yang Tajam silet. Sosok Chef Waldi adalah sosok yang membidangin dunia kuliner selama 12 tahun perjalanan menjadi chef dan konsultan kuliner tidak semudah dipikirkan. Awal karir Chef Waldi dari cuci piring hingga sampai menjadi chef dan konsultan di bidang kuliner prosesnya penuh perjuangan. Dan banyak prestasi-prestasi yang sudah didapatkan Chef Waldi dari dunia kuliner dan pernah menjadi 20 besar Master Chef. Dan menjadi konsultan restoran dan hotel besar di Medan. Itulah sosok Chef Waldi yang humble. Jadi Chef, ini kan Chef, ini kan perjalanan Chef lah nih dari apa masak lah kan gitu dunia masak nih kan. Berapa kali 12 tahun Chef ya? 12 tahun. Itu awalnya langsung Chef ini masak atau dari bawah dulu? Itu kejadiannya gini, sebenarnya nggak disangka-sangka jadi tukang masak. Gara-gara dulu tamat sekolah 2004 nganggur nih, keasikan nganggur, jadi orang tua nih sibuk suruh kerja, kayak gitu. Habis itu malah kerja di salah satu restoran, itu pun sebagai steward cuci piring. Oh, dari bawah Chef ya. Dari cuci piring sekitar hampir setahun lagi cuci piring dari itu. Setahun. Ya. Baru naik ke helper, ke cook, habis itu saya resign, habis itu coba untuk ya jadi konsultan lah di kafe, alhamdulillah. Dan juga kafe di Medan yang saya pegang itu. Ini potong ya Chef. Tapi kayaknya cemerlang juga apa Chef ini ya. Karirnya ya. Dari steward cuci piring apa helper cook kan wah cemerlang kayaknya ya 12 tahun udah Setahun kan. istilahnya lah itu nggak sampai setahun tuh naik ya Chef ya. Sebenarnya tergantung dari Kita ya. niat kita sebenarnya. Kalau niat kita ingin maju terus, ini terus, ya pasti kan bukan kita yang nilai nih, orang lain yang nilai. Makanya nama chef tadi itu bukan kita menjuluki sendiri. Orang yang menjuluki kalau bahwasanya kita tuh chef. Seperti belum pantas dari chef tadi itu gitu. Berarti Chef kan dari cuci piring nih kan, dari cuci piring, itu langsung koki, langsung masak gitu. Masuk ke helper dulu, baru keluar coba untuk ngapain menu-menu ke kafe. Alhamdulillah berapa kali sampai kita pegang lah, sampai keluar kota juga udah pernah, keluar provinsi juga udah pernah gitu. Nah, pas. Berarti Chef ini kayaknya cemerlang lah. Karena cemerlang. Alhamdulillah. Jadi Chef itulah 12 tahun itu Chef ya, berjalan langsung ya. Ya kan, masak itu kan. Ya masak. Itu rahasianya apa tuh Chef? Rahasia bisa kita sukses lah itu kan. Sukses sebenarnya sih ya satunya, cuma satunya ibadah,
Udah gitu ke ibadah masuk ke nomor 2-nya. Sebenarnya semua itu satu ke orang tua, ada orang tua saja. Orang tua saja, memang betul. Orang tua itu. Soalnya kalau nggak ada orang tua kita nggak bisa jadi. Iya. Tapi saya sekolah dulu. Sekolah tapi teman-teman SMA. Wah, kalian lihat guys, teman SMA berarti ada kemauan. Ceritakan lu kok bisa mendalami. Ini SMA jurusan apa nih? SMA nggak ada jurus mas, SMA aja. SMA aja ya. SMA IPS ya mungkin ya. IPS, Pak Kona IPS dulu kan. Berarti dia nggak sering-sering cabut sekolah dulu. Iya, ya mana, ini kan? berarti dia nggak khusus di Tata Boga mungkin ya kalau apa ya enggak ya. Pengalaman dia kok bisa pula berkecimpung di dunia masak-masak ini sebenarnya ke dunia masak itu dari adik. Waduh. Adik itu rata-rata sekolah, ada 2 orang adik sekolah di Kota Boga. Di salah satu sekolah ternama juga di Medan tuh SMK 8 kan. SMK 8. Alhamdulillah orang itu udah jadi chef. Sampai di Aston juga ada, Fisbel juga ada kan. Nah, jadi di situ kenapa adik itu bisa, aku nggak bisa. Iya. Gitu. Istilahnya maaf kata kasarnya agak curi-curi sedikit ilmu lah gitu mungkin ya. Kalau curi-curi sih atau mereka yang curi ilmu ke chef ini ya. Sebenarnya gini. Atau gimana? Semua kan ada rata-rata basic-basicnya nih. Iya. Contoh kayak adik ada ke western, ke adik ke Chinese food. Nah, kalau saya ke tradisionalnya gitu. Jadi alhamdulillah untuk makanan tradisional menguasai lah. Jadi tidak sepenuhnya kan gitu. Dari situlah kenal cuma kawan adik, megang kafe ini, sampai pun pernah juga saya ikuti event di Medan, cuma nggak pernah juara 1 lah, juara 2, juara 3. Udah gitu pernah juga masuk ke acara TV. Event apa itu? Event apa itu? Ya kalau yang di TV itu Trans 7 itu makan besar. Woi, makan besar itu tangan guys. Makan besar rupanya kawan kita ini. Trans 7 tahu kan? Trans 7 kan? Trans 7 tahu ya. Itu dapatlah juara run up 1 itu. Alhamdulillah. Wah sekali mak. Chef besar berarti mak. Chefnya yang siapa tuh? Agak gumpal-gumpal tuh ya kan? Si Ragil. Ragil, Chef Ragil. Tahu kan kan? Kita ini berarti ya bagus juga. Ya dari situlah dapat ke kafe, habis jadi ikut event-event. Sebenarnya semua itu kan dari niat kita, satu kalau bisa pun ingin nama kita besar tadi dari 2 orang tua. Maka sayanglah orang tua tadi itu. Benar-benar. Nah, jadi di dunia masak nih mas, ada pertanyaan juga nih ganjal lah di hati kan. Jadi dunia masak itu orangnya lempeng-lempeng aja atau memang di dunia masak itu ada ikut-ikutan atau apa biar naik nama itu atau enggak? Kalau namanya bukan di dunia masak aja nih. Jadi dunia pekerjaan tadi semua kalau namanya siku-siku itu pasti ada. Ada sih ya. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Ada si kawan sifatnya kayak gini, si kawan sifatnya kayak gini. Jadi sebenarnya gini, nggak perlu kita mengikut atasan tahu kayak mana kerja kita tadi itu. Dia bakalan tahu tuh siapa yang pantas untuk naik ke atas. Nah, jadi nggak perlu tuh sikut-sikutan yang menjilat atau kayak mana. Ya kan soal gini, atasan nggak akan tinggal diam, dia bakalan tahu tuh, cari tahu. Kalau sikut mengikut, mengompor-ngompor itu kayak mana, itu udah hal yang wajar kok gitu. Tinggal kitanya kayak mana lah niat tadi itu. Kira kan dunia masak itu kan saya kan ini pikiranku kan gitu. Kira dunia masak itu anteng-anteng aja kan. Nah kan itu. Jadi dengan persaingan dengan kualitas menu aja kan gitu. Rupanya juga kualitas apa bersaing dengan apa kan gitu. Kalau itu banyak pengalaman yang pasti menyikut itu banyak. Jadi ingatnya nih dengar-dengar kabar dari kawan-kawan kita juga ini. Ini katanya Chef Waldi ini katanya dulunya kayak mana gitu kan, tapi sekarang dia udah hijrah. Agak hijrah lah. Ke jalan yang menuju benar lah istilahnya kan jadi, gitu ya. Dia pertanyaan gini Chef. Kan gitu kan. Kenapa sih bisa hijrah? Ini pertanyaan atau karena tadi gara-gara nggak punya duit tadi jadi chef atau gara-gara pas di chef ini hijrah atau gimana nggak ngerti kan dulu kan chef kan dunia gelap kan. Balik ini benar-benar kita ngomong kan dunia gelap balik ke dunia terang kan gitu ya. Hijrah ke dunia terang gitu nggak bisa kan gitu. Soalnya gini, matahari kan terus terbit terus. Ini ada pas saya lagi diterima tawaran di kafe ada di Jalan Ring Road itu.
jarang dari tiga hitam, ada namanya Islamia. Jadi pertama tuh bingung nih pas masuk ke kafe tadi ini. Biasanya kalau kerja ada azan, ada ini kita kan cuek aja tuh. Nah, kan gitu. Tiba ini pas saya masuk azan berkumandang, break orang ini, tutup semua. kerjaan ditinggalkan sampai tamu pun menunggu. Si tanda tanya lah saya ini. Ini kafe apa? Kayak gini ya. Maaf cakapnya kamu ada raja Ah, kan gitu kan. iya. Kalau bisa kayak gini kan. Iya, Kayak iya, gini. iya. Rupanya silih berganti waktu terus-terus saya baru paham. Baru paham kenapa? Yang utama itu ibadah daripada kita kerja. Kerja tadi itu menunggu waktu ibadah. Nah, jadi disitulah saya mulai agak malu sih nengok pada kawan-kawan itu kan, sholat berhenti langsung ke masjid. Saya bengong juga sampai sekitar 2 minggu kok bisa kayak gini ya. Habis itu ya hati tadi lah tergugah tadi itu. Orang tuh bisa kan kok nggak bisa juga kan gitu. Jadi Islam mulai pelan-pelan belajar di situ. Alhamdulillahnya ya di situ juga saya dapat jodoh juga. Kan gitu. Yang sekarang ini alhamdulillah dari situlah Naiklah apa tadi ya? ya maksudnya itu Kualitas hidup kita naik karena iya. kita akan niatkanlah sholatmu akan merubah hidupmu. Kan gitu. Jadi jangan kita cari dunia aja. Ya gitu-gitu hidup kita tadi. Gitulah kisah di dunia masak tadi emang berliku-liku. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Alhamdulillahnya kalau dapat titik terang tadi itu ya bisa berubah bukan dari seseorang, enggak dari niat kita juga itu. Pasti itu rasanya hijrah itu. Hijrah dari situ dari perjalanan tadi. Berarti saya udah berapa event lah saya ikutin ini kan, event besar kan gitu. Event besar kalau di Medan sih udah beberapa, tapi nggak pernah juara pun bukan juara winnernya kan, juara 2, juara 3. Nah, udah gitu pernah juga itu masuk chef, masuk 10 sekitar 20 besar lah. Nah itu di tahun masuk chef season berapa lupa saya itu kan. Itu yang lucunya saya bersaing sama adik saya sendiri tuh. Gitu kan. Biar masuk ya. Bersaing sama adik sendiri, rupanya kami cuma masuk 20 besar. Habis itu gagal ke Jakarta karena kan gini yang diambil orang itu bukan background chef yang diambil. Apalah artis lah gitu. Bukan, dia masuk gini kayak background tadi kerjaan belakangnya tadi tuh. Bukan chef, maksud gitu. Dia kayak kerja bakso atau kayak mana ini semua. Pokoknya enggak berhubungan dengan masak lah ya kan. Hubungan masak ada. Pegawai negeri entah apa itu bisa kayak gitu. Rupanya istilah kami gagal semua dari Medan, nggak ada yang berangkat kan di sini. Karena backgroundnya memang chef ya. Chef memang. Kalau tadi barista mindset mungkin bisa ya. Jadi ada rencana mau ikut event lagi nih chef? Rencana insya Allah ada di tahun depan, misalnya ada lagi masa chef buka. Itu rencana mau ikut lah, tes lagi kemampuan lagi kan, soalnya kan ngasah lagi kita kan gini, kalau ilmu nggak kita asah pasti tumpul jadinya. Iya benar. Jadi di situ mulai ngasah pelan lagi, mana tahu rezeki kita nggak tahu rezeki itu dari mana. Jadi ingatnya nih kan Mas, ini kayaknya ada juga ini sebenarnya ini chef ini kawan lama kami sebenarnya nih. Jadi kami ini mana ya dari bawah istilahnya sama lah kami, nakal-nakalnya sama. Saya udah dunia gelap lah, kenakalan remaja biasa lah kan. Sekarang udah masih remaja juga, jadi ada selintingan juga kayak sepertinya kata kawan-kawan kita juga, dia ada juga kemarin tuh chef ini ada waktu masa terpuruknya dulu. Terpuruk ini dia chef. Masa terpuruk, titik terendah chef itu gimana? Iya terpuruk, karena nggak merasa titik terendah itu kan gitu. Terus jadi kan terakhir kan pas terpuruk, sekarang kan udah mau punya launching apa baru? Bukan. launching apa namanya? Launching tempat jajanan tempat makan baru. Ada selintingan tuh. Ada yang misalnya pernah nggak chef itu berada di titik terendah kali kan? Itu ada terendah itu nggak lama, baru setahun yang lalu titik terendah tadi itu. Di situ bisa dibilang istri lagi hamil, job lagi kosong, udah kayak gitu. Ya alhamdulillahnya kendaraan pun hilang, ya tabungan pun habis dengan ini. Tapi alhamdulillah
Allah tuh maha baik, dikasih ada rezeki supaya kita bisa jalan dari itu. A few moments later. Sebenarnya naik turun dari titik terendah sampai saya dulu tuh pernah megang kafe di daerah Pekanbaru. Pekanbaru itu bisa dibilang gampang-gampang sulit. Kenapa bilang gampang-gampang sulit? Banyak pemasukan, banyak pengeluaran. Nah, gimana? Bahan bakunya apa hal itu? Bahan bakunya tingkah laku kita. Tingkah laku kita itu karena kita mesti lajang dulu. Lajang ya. Nakalan masa remaja ya. Sampai saya mau pulang aja nggak ada uang. Nggak ada pulang sepeser pun. Nah, itu dibantu sama Mas B ini. Kita kirim uang itu kan untuk ongkos saya pulang. Nah, inilah salah satunya. Sama-sama kawan bantuan gitu ya. Nah, itulah ada gitu. Titik terendah itu mulai lagi naik lagi megang kafe sampai pernah sekitar ada 7 kafe di Medan saya pegang dalam 1 tahun. Alhamdulillah sampai ada juga di Tebing ada, di Medan ada beberapa, udah gitu sampai di Sidikalang juga ada di kafe itu. Yang paling lama saya pegang kafe itu di mana? Di Sidikalang. Sidikalang ya. Berapa tahun tuh saya? Hampir 3 tahun lebih nggak salah, 3 tahun lebih. Tahun ya. Lama juga ya. Lama, alhamdulillah di situ juga bukan di makanan aja yang saya pegang, saya juga belajar kopi. Kopi juga bisa dibilang nikmat seru kalau belajar kopi dari jadi ya alhamdulillah sampai saya dipanggil jadi guru ekstra untuk ngajari murid-murid di SMK 1 Sidikalang. Kawan kami. Ini cerita kopi nih. Apa cerita kopi aku gak seru nih sebenarnya. Jadi kan kopi itu ada berbagai biji kan, ada gayo, ada lintong, ada spiro, ada apa kan. Yang paling saya suka itu kopi biji apa? Dari mana? Itu yang paling nikmat itu menurut saya itu kopi asal Aceh. Apa tuh? Gayo. Nah, sampai saya pernah ke Gayo ingin tahu kayak mana sih dasar kopi dari itu. Kan gitu kan. Di situ saya jumpai sesepuh namanya Pak Jenny. Dia itu bisa dibilang bukan ahlinya lagi, udah suhunya. Sesepuhnya itu kan. Nah, itu bisa dilihat di Instagram saya juga ada foto di Pak Jenny tadi. Saya ke Gayo. Instagram nanti di bawah sini ya. Gitu kan. Nah, di situ dia mengajarkan dasar kopi itu kayak mana. Nah, dari situ mulai tahu kopi itu dibilang dia kulit sama darah itu tipis ininya. Jadi itulah kopi yang kita nikmati. Jadi dia cuman biji kopi itu banyak. Nah, rasanya tuh cuma segar segitu bisa membedakan dari itu. Oh, maksudnya macam lintong, macam spiro itu sama rasanya gitu. Beda. Sebenarnya beda. Karena kan gini, dia kalau orang ini bisa dibilang ada kenikmatan khusus, contoh kayak gayo dari bodinya kayak mana, ketebalannya, dari lintong ini ada ciri khasnya, dari Sidikalang ada ciri khasnya, kan gitu kan. Banyak orang cuma tahu kopi. Tapi tidak tahu dasar kopi itu kayak mana. Nah, cuma tahu contoh ke kafe buat latte art, di foto-foto, posting. Sebenarnya bukan pencinta kopi kayak gitu, cuman numpang untuk ini supaya saya di sini. Selfie kayak mana. Sebenarnya kopi itu ya dalam artinya sih. Dalam filosofinya dalam kali karena laki-laki ya kebanyakan tuh kalau dia nggak ngopi pasti nggak ganteng, otak ini buntu gitu. Gitu. Jadi disitulah mulai belajar kopi. Alhamdulillah banyak juga resep-resep kopi yang udah saya kasih ke kafe-kafe gitu. Sudah. Jadi kalau ada yang mau ngopi konsultasi bisa. Nanti Instagramnya kami buat. Kalau mau ngopi beli kopi pun bisa nih konsultannya Chef Waldi. Jadi Mas balik ke tadi kan minuman dah apa kan, balik ke masakan. Ini lengkap kayak Chef ini kan. Minuman masakan bisa kan? Talenta juga kan. Kalau di masakan. Main bola juga. Main bola. Ya. Balik ke masakan kan. Masakan yang paling enak lah menurut saya itu, maksudnya paling enak gitu kan. Masakan paling suka lah, masakan saya paling suka itu masakan apa sih? Itu paling suka.
Iya, karena ada misalnya duanya kita tuh ada ya. duanya. Betul, Itulah betul. guru kita pertama, kita belajar masak Iya betul. dari emak tadi. Jadi kalau masalah ini sebenarnya resep yang paling jitunya itu apa sih? Gitu. Apa kalau lagi emosi masak enak nggak mas? Oh, sebenarnya masak itu sebenarnya rasa rasa hati kita ini kayak mana. Pakai emosi bisa juga masak enak, ada juga enak. Pakai cinta juga enak, lebih enak. Yang lebih sahdunya dari itu kalau kita masak membayangkan orang kita sayang. Spesial makanan ini buat dia. Iya, kita buat untuk dia khususnya. Sebagai contoh kayak kita pengen masak tuh orang tua, pasti kita pengen spesial. Iya benar. Untuk istri kita masak pasti untuk yang spesialan gitu. Dan begitu juga ke orang lain. Iya. Karena kan bisa dibilang kita memberi makan ke orang berapa pahala nih. Betul. Kan gitu kan. Jadi double bisa dapat gaji, bisa dapat pahala kan gitu kan. Iya benar. Dan satu lagi, masak itu bukan dari tangan ke tangan katanya. Tangan ini beda, masalahnya ini beda kan gitu. Bukan itu ya. Bukan sebenarnya. Sebenarnya dari niat tadi kita itu, cara masuk kita garam tuh kayak mana, cara timer masak tuh kayak mana gitu. Bisa nih satu masakan dengan bumbu yang sama semua bisa beda. Beda rasa. Ya karena apa? Dari niat orang tadi masak. Nah, dia masak tadi, ya contoh dia ngasih garamnya yang cuma sepilih atau kayak mana nggak sini ini kan atau duluan mendidih atau kayak mana ya kan itu bisa ada memang contoh triknya ya. Triknya ada. Dia semua ada triknya, ada SOP-nya. Contoh rebus ini 10 menit, dibuat dia 15 menit. Kan gitu. Ya, pasti udah beda, udah overcook kan gitu. Jadi chef tadi kan cerita kan itu kan kita membayangkan kita sayangin tuh chef kan. Aku masak chef, bayangin chef aku sayang cuma hambar chef. Berarti niat Anda yang tidak mau masak. Bukan. Mungkin dari pengalaman dia yang sedih, mungkin dari situ dia merasa hambar jadinya gitu. Bisa jadi. Atau dia pun memang apa? Enggak pandai masak itu aja udah. Tapi sebenarnya semua orang itu bisa masak. Nah, bisa masak, yang penting dia bisa tahu takaran garam tadi. Masak air bisa kan? Bisa. Yang penting bisa masak tuh kan? Kan gitu. Yang intinya malas dia lah. Iya sebenarnya gitu. Dan satu lagi, tukang masak bukan berarti banyak orang bilang tukang masak itu kayak perempuan katanya kayak gitu kan. Kayak ini sebenarnya enggak. Tukang masak laki-laki lah istilahnya kan. Sebenarnya di dunia dapur tuh keras, bukan kayak keras. Panas karena api teman gitu. Jadi mudah emosi atau kayak mana. Jadi sebenarnya itu menurut saya kalau kata orang sekolah di sini nanti SMK jadi agak ke gini-ginian atau kayak mana. Sebenarnya enggak ada. Sebenarnya apa? Yang namanya basic kita di situ, ya ini hobi kita di situ, itu yang kita tekuni gitu. Jangan pernah malu jadi tukang masak. Karena gaji tukang masak tuh pasti sih. Iya. Apalagi yang punya tempat masak. Iya. Sedap kalian gitu kan. Nanti dunia masak ini banyak cita rasanya ya. Cita rasa, sedih. Kalau kita lagi putus, masak itu juga kebawa juga kayak gitu. Karena kan banyak juga nih chef kan kalau aku kawan-kawan lah cerita chef kan gitu kan dia pemasak kan banyak katanya tuh kadang-kadang ownernya nih chef kadang-kadang ada yang jahat juga ada yang apa kan gitu kan. Sebenarnya gini, owner itu adalah pemilik apa restoran itu lah tadi sama pengolahnya. Nah, kalau bisa benar kalau kedua ini berjalan dengan lurus itu kan aman-aman aja. Terkecuali ada orang pihak ketiga yang mencampuri. Nah, makanya segala sesuatu tadi itu contoh kerjasama sama si A. Ya si A tadi yang panutan tadi, jangan si B sama si C. Iya. Nah, gitu. Jadi gimana supaya tadi usaha tadi maju? Ya apa? Komitmen. Nah, karena kita pebisnis apapun, kalau kita nggak percaya sama orang nggak akan jalan bisnis tadi. Benar. Intinya hitam di atas putih juga lah ya. Kan banyak gitu kan owner itu kan tiba-tiba tidak kita udah besarin ini kan kita kan tiba-tiba dipakai lagi kan banyak gitu kan itu ya kemungkinan lah tapi bagi saya tuh mungkin di situ segitu rezekinya itu aja kan gitu kan jadi nggak perlu kita ini kan rezeki kan tidak di situ aja di luar sana banyak kayak gitu lah di dunia masak itu ya di dunia masak sebenarnya humble kayaknya iyalah iya itulah ya chefnya paten juga chef ini berarti ya belum chef sebenarnya sih belum chef tukang dia nggak mau dipanggil chef tukang soalnya kalau chef nama besar agak berat gitu kalau tukang masak nggak mungkin bintang 5 ya humble tadi bilang humble itulah tadi humble ya
Jadi rencana ke depan nih Chef apa nih Chef? Insya Allah di bulan 12 saya mau launching produk saya sendiri juga itu kan. Itu bisalah di tes rasa, ada harga merakyat itu. Dari harga 8.000 udah kenyang sampai ke atas. Ke atas cuma sedikit aja gitu. Ini agak spesifik Chef. Kira apa entah jualan apa Chef, jualan apa apa, Oke, jualan apa. rencana saya membuat makanan bakso, makan sejuta umat. Oh iya, gitu. bakso. Itu dari harga 8.000 sampai harga 20-an ribu. Di situ bukan bakso itu aja, ada bakso agak kekinian kayak bakso lava, Oh, bakso pakai lava hot ya. plate dan gitu kan. Nanti disiram pakai kuah pedas. Udah kayak gitu nanti saya buat ayam penyet harga 10.000 aja. Oh, ekonomis ya. Ekonomis tapi dengan bisa dibilang Bahan premium ya. bahan premium. Berarti nanti Chef bisa lah nih Chef ya kan. Pas launching nanti kita review ya makanannya ya kan. Ini di jalan apa tuh Chef? Oke, Mana tahu dia ada di kawan. Jalan Tali Air. Tali Air di depan rumah sakit jiwa, rumah jiwa. Simalingkar ya Kak, terus itu. Simalingkar, ya, daerah Simalingkar. Namanya Warung Baba. Warung Baba ya. Kapan Chef rencana Chef? Simalingkar, Sumatera Utara, Medan ya. Medan Manggal, nggak salah Manggal. Mangga ya, Mangga. Kapan rencana Chef? Insya Allah di awal bulan 12. Bulan 12. Nanti kita terjadwal ya. Bulan jadwal ya. Kita review Ya kita review semua makanannya, kalau bilang enak-enak, kalau enggak kan gitu. Iya. Pasti enak lah ya kan. Udah berpengalaman soalnya kan. Mungkin. Makanya kasihlah pekerjaan pada orang yang berpengalaman Di bidangnya. pada ahlinya. Kalau nggak ada pada ahlinya payah. Kalau buat teh manis aja pun nggak bisa kan, payah kan gitu kan, misalnya kan. Ada lagi nih kalau mau pingin cepat mencicipi, ada juga warung saya pegang juga di Jalan Setiabudi. Itu pas di sebelah Sate Juanda itu ada nama ayam penyet, si Alia. Si Alia. Itu ada ayam cobek, ayam semua ini semua. Kalau untuk rasa silang coba gitu. Jadi kita bisa tahu nih apa komentar dari orang-orang ini. Ini kalau mau partai besar pesan juga bisa nih. Bisa. Partai apa di sana? Partai besar Presiden. Enggak. Ini kayak caleg ini pilkada atau pilpres ini kan, itu belum. Ini entah ada yang pesan-pesan bisa lah ya. Partai besar betul ya. Bisa. Instagram tadi ya. Instagram. Kalau mau jadi konsultan, ada mau Bisa menu-menu juga. bisa. Pokoknya ini Chef Waldi ini pokoknya harga bisa nego. Bisa nego lah. Ya kan, tapi kualitas nggak bisa nego. Iya. Istilahnya gitulah, kan? Ya. Soalnya kualitas nomor 1. Iya. A few moments later. Jadi Chef, ya kan? Istri satu nih Chef ya. Untuk saat ini 1. Iya. Mau nambah nggak? Belum tahu. Coba sih kalau satu dulu lah. Ya, kalau ada kawan-kawannya bilang Chef ya. Kebetulan nih. Apa ini Chef? 2 ya? 2 jangan lupa. 2. Yakin? Itu gini, kita kan udah sold out sebenarnya. Tapi bisa ada slot lagi. Gitu. Ada 3 slot lagi gitu kan. Slot masih kosong Chef. Tapi diusahakan 1 aja lah dulu. Soal susah kalau adil dari itu kan gitu. Udah kosong Chef. Tambahin lah. Bisa nanti. Kasih apa mau? Kasih apa namanya? Jadi apa pegawainya nanti ya? Oh, Pegawainya. ada pegawainya. Ada laki-laki. Aduh, itulah tadi kisah Chef Waldi ya. Kami pun tidak menyangka nih Chef Waldi. Jadilah Dia jadi. Lu ya bisa dibilang ya. Laksus lah. Lajang susah. Pasir lah dulu. Pasir. Kalau dibilang jarang keluar siang, keluar malam ya. Iya. Pokoknya nih ya, lajang-lajang dulu lah ya kan, masa-masa lajang. Kawan apa seperjuangan ya gitu. Jadi Chef, ada nggak nih Chef pesan-pesan untuk chef yang baru lah, baru pemula, maksudnya baru jadi lah gitu, ada pesan-pesan nggak? Kalau sebenarnya itu global ya semua. Kalau ada satu kata saya lihat dari sosial media itu keren kali, kuati bahu kan gitu. Ya kan, jangan main mengeluh, kenjangi doamu, semua pasti ada waktunya. Bersabar kan gitu. Bersabar ya kan. Allah tidak tidur ya istilahnya. Iya. Itulah apa tadi, apa namanya, pesan-pesan Dari
untuk apalah, untuk semua kan gitu. Semua. Soalnya gini, Nah, salah atau satu yang yang susah itu sabar gitu. Ya, sabar. Dan niat yang yang kuat penting ya. jangan sombong lah Sep, ya kan gitu. Ya kan intinya gitu. Ya, apa mau kita sombongi coba kan gitu. Walaupun kita balik juga nih ke sana Kan gitu. banyak juga kejadian kayak gitu Sep. Baru jadi Sombong. sombong kan gitu. Atau baru bisa masak sombong. Ya kan, aku bisa ini. Bisa ini dikena mental sama tamu sedikit kan. Bang, banyak kali minyaknya, Bang. Langsung marah ya kan. Iya. Udah baru bergumit gini. Iya. Gremeng ya. Gremeng Iya, ini. ya kan ada gitu. Macem betul aja. Dia aja lah suruh masak sendiri. Ini memang kayak gini ya. Sebenarnya bukan sombong. Menurut saya. Tapi gini, dia pengen tampil ke depan. Oh, bahasa itu gini. kayak mana sebenarnya itu nggak boleh gitu kan. Sebenarnya Tamu itu kan misalnya permintaan ini harus kita, karena dia kan kalau menurut aku ini ya, karena kan dia mau makan di situ bahwasanya mau mencoba atau ini kayak mencoba nih kan. Nah, mencoba dia kan, kalau dia mencoba berarti kita harus mengeluarkan kekuatan penuh untuk dia supaya datang lagi itu istilahnya kan gitu kan. Iya, betul. Nah, kan? Tapi gini lah, makanya ada namanya SOP-nya gitu masa dari itu. Semua itu ada aturannya, berapa gram-gram. Tapi kadang ada orang yang merasa bisa, itu karena tadi resepnya tadi ini ditambah ini, jadi kita berubah jadi dia gitu. Nah, berarti gini ya, dia lebih pingin tampil ya. tapi belum saatnya gitu. Iya, Ada iya, saatnya iya, pada iya. waktunya gitu. Makanya sabar dulu tadi. Iya. Mau istilahnya mau langsung mau ke 10 lah ya kan. Belum pun Iya, melewati iya. 3, 4, 5 gitu lah ya. Iya, betul. Iyalah. Pasnya itu. Intinya tadi itu tadi sabar tadi. Sabar tadi Sep. Semua ada waktunya gitu. Iya. Jangan udah apa namanya, udah sedikit bisa megang sutil ya kan, sedikit bisa ngerasa wah aku udah bisa masak ya kan, gajiku sekian langsung tinggi ya kan. Iya. Itu Pas karena- dicoba bahaya, karena atau pas di kolaborasi sama owner ya kan, bingung gitu. Bingung. Bingung. mau belanja ini mau belanja itu ya kan, mau menunya ini ya kan, harganya kemahalan ya kan, kosnya istilahnya trennya kosnya amburadul ya kan gitu. Sebenarnya chef tadi itu bukan tentang masak aja. Itu. Chef tadi itu harus bisa menghitung berapa kosnya ini. Semua itu Standar baru namanya ya. chef. Iya. Orang semua bisa masak. Nah, Nah, tapi kalau dia bisa menghitung, kenapa itu bisa jadi zong gitu. iya itu tadi. Oke. Usaha pun jadi model berapapun jadi hancur tuh ya. Iya. Oh, intinya tadi sabar. Ada waktunya semua. Sabar, ada waktunya. Ini terakhir aja. Mm-mm. Ini saya kan udah di apa namanya, di masa yang agak apa ini sekarang ini kan agak lumayan. Masa lumayan ya kan. Jadi orang yang berjasa sama chef ini atau ingin mengucapkan terima kasih sama siapa lah, mana tahu kan. Ya, otomatis sama Allah lah, karena dia masih hidup kita, masih sama kita, kedua orang tua yang selalu bangga sama anaknya, walaupun anak kayak gini, nggak jadi terlalu bangga kan gitu. Dan satu lagi, sebutkan aja istri nama orang tua, saya mana tahu kan ada tetangga atau apa. Kalau nama orang tua, alhamdulillah untuk Bapak Supardi, kalau Mama Rahimullah untuk ini, mereka dari tukang pecel keliling. Nah dari situlah kami belajar dari tukang masak. Tukang masak ini bukan saya aja nih, adik-adik saya jadi tukang masak juga semua itu dari didikan orang tua tadi lah. Orang tua bilang, aku tidak bisa mengasih warisan harta sama kami, tapi aku bisa ngasih ilmu sama kalian. Itulah warisan yang paling kami banggakan gitu, karena dari ilmu tadi bisa menghasilkan lebih dari warisan. Gitu. Yang bermanfaat ya. Terus siapa lagi? Istri ya. Untuk Anissa Putri, Sembiring, dan anak yang baru lahir lah, Uwas Alfarni. Nah itu yang satu kebanggaan, udah diberi momongan tadi kan, dikasih percaya sama Allah tadi, amanah, suruh tanggung jawab dari anak. Baru salah satunya Mas Bibu dan Mas Andi ini kalau begadang sering ke rumah Mas Andi ini. Aduh, sekian jadi kan. Di mana Mas? Cakro, gitu. Langsung muncul gitu. Iya. Inilah tadi kisah dari Chef Waldi lah, dari dia dunia kegelapan sampai dunia keterangan kan gitu. Intinya dari kami. Apa nih, persahabatan itu jangan pernah putus lah. Tidak selamanya tentang uang. Iya. Bukan gara-gara 100.000 dari situ rasmi. Yang katanya ikan sepat ikan gabus 40-100. Iya. Itulah tadi. Persahabatan itu apa namanya?
jalinlah persahabatan sama sahabat kalian. Iya. Suatu saat kalian pasti butuh sama sahabat kalian. Iya. Gak iya, mungkin kalian tinggal itu di dunia ini sendiri, ya kan? Itulah dari saya, Iya, iya. ya kan? Dari Mubi Kalau dari aku, ya kalau bisa tuh persahabatan ya bagi kepompong. teruslah bersahabat itu selamanya lah kan Iya. gitu ya. Nggak susah, nggak senang, selalu ada lah kan Iya, gitu. Nah, iya, karena Pak. kan kita sahabat ini kan ada nanti tiba susah nggak nampak kan gitu, tiba senang datang kan gitu ada. Nggak bisa kita susah senang sama kan gitu ya. Hah? Ya, 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 ya. Ya, itulah begitulah Iyalah, cerita dari Chef Waldi Chef dengan Waldi ya. Kapan-kapan kita tampilkan masakan Chef Waldi, boleh? Ya kan? Iya. Kapan kita tampilkan. Nah, masakannya kita tunggulah launchingnya nanti. Iya, iya. Pokoknya kalau launching kami kabarin di Mas Bibro. Oke. Ya. Ya. Ya, Kami undur diri lah ya. diri dulu ya. See you. Yuk. Ya.